semuanya, aku Imelda Makeup. Akhirnya aku buat video juga guys. Kayak aku udah niat banget tapi tidak terlaksana dan ya akhirnya aku buat juga video hari ini. Dan sebagai video pertama aku mau curhat aja sama kalian guys, apa aja pengalaman aku, perasaan aku selama masa karantina ini guys. Jadi menurut aku selama 2 bulan terakhir masa karantina karena COVID-19 ini adalah masa-masa aku paling tidak produktif guys. Mood aku nggak bagus karena apa? Karena aku jerawatan guys. Ada nggak di antara kalian yang selama masa karantina bukannya cakep, bersih, berkilau, tapi malah jadi jerawatan, burik dan lain-lain? Selama masa karantina 2 bulan hampir ke 3 bulan, aku jerawatan parah guys. Nah sambil cerita aku bakal tunjukin foto-fotonya di sini juga supaya kalian ada bayangan seperti apa sih ketika aku jerawatan. Nah di sini aku mau cerita juga apa sih perasaan aku selama aku jerawatan dan kenapa aku jadi kurang aktif di Instagram. Yang pertama, aku malu guys. Yes, jujur aku malu. Karena biasanya kan kita sebagai makeup artist itu penampilannya harus biasa pakai makeup, rapi, cantik. Dan ketika mukanya jadi jerawatan itu tuh nggak nyaman banget buat aku. Ketika aku mau bikin video juga nggak nyaman. Ada rasa malu, belum lagi kadang-kadang kan kita bikin video nih terus pakai filter dong biar gampang, tapi ketika pakai filter juga nggak bisa ditutupin guys, jadi emang beneran masih kelihatan aja jerawatnya. Dan ada beberapa teman-teman yang di Instagram kayak nge-DM kan, Ci mukanya kenapa kok jadi jerawatan, Ci mukanya lagi kenapa tuh, pokoknya lagi nggak bagus lah intinya gitu. nah ketika aku di DM kayak gitu aja sama teman, itu tuh langsung drop, sumpah itu aku langsung drop. Oh my god, ini aku juga nggak tahu kenapa dan aku nggak bisa jawab mereka karena aku waktu itu belum tahu alasannya kenapa aku bisa jerawatan banget. Dan ini tuh jerawat pertama aku yang paling parah banget. Nah yang kedua kenapa aku akhirnya share video ini, mungkin diantara kalian ada yang mengalami hal yang sama juga guys, jadi aku mau cerita aja siapa tahu kalian mendapatkan inspirasi. Dan yang ketiga kenapa aku buat video, aku harus mulai menerima diri aku sendiri guys. Jadi waktu awal tuh kan aku malu, aku merasa nggak nyaman. Tapi ketika aku merasa malu, aku nggak nyaman, aku jadi nggak produktif, aku jadi nggak mood ngapa-ngapain, jerawatnya jadi makin parah. So akhirnya aku memutuskan untuk aku mulai terbuka lagi. Aku mulai main sama temen, aku mulai banyak ngobrol, aku mulai bikin video, foto dan lain-lain. Ya walaupun jerawatan masih ada sih, tapi itu kelihatannya lebih membaik guys, karena mood aku juga lebih baik. Dan sekarang aku mau masuk ke pembahasan topik kenapa aku jadi jerawatan. Menurut aku, penyebab jerawat itu yang terbesar dan tersering itu ada 2. Pertama adalah faktor kebersihan, jadi kalian tidak menjaga kebersihan itu dengan baik, gak cuci muka dengan baik, mungkin kalian pakai make up, kena debu, kena minyak, terus bersihin yang gak bersih, akhirnya sel kulit mati menumpuk, menutup pori-pori, akhirnya jerawatan. Dan yang kedua itu karena faktor hormonal. Kalau faktor hormonal itu dari dalam guys. Pertama kali aku jerawatan banget itu sekitar bulan Maret, itu pertengahan, karena kan aku udah nggak terima job nih karena udah nggak boleh ada event. Akhirnya aku di rumah aja. Nah pas di rumah aja aku mulai cuci muka tuh beruntusan guys. Sebelumnya udah ada beruntusan tapi ini semakin parah banget. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke klinik atau ke dokter kecantikan. Nah ini juga kesalahan aku guys, aku panik banget waktu itu ketika mukanya tuh, pokoknya kalau cuci muka kayak gini itu tuh banyak titik gitu. Aku udah panik banget kan, akhirnya aku pergi ke dokter, terus dokter bilang mungkin ini beruntusan karena ketutup sama sel kulit mati. Akhirnya aku dikasih krim untuk membersihkan, untuk pengelupasan atau untuk buka pori-pori supaya jerawat yang atau komedo yang di dalamnya itu keluar guys. Dan bener aja pas aku pakai krim itu jerawatnya makin parah lah, seperti kalian yang lihat di foto-foto ini, jerawatnya semakin keluar semua, semakin banyak banget lah. Tapi yang anehnya keluarnya cuma di daerah rahang aja guys, jadi di daerah dahi aku sama di hidung aku tuh bersih semuanya, keluarnya cuma di rahang aja. So di situ aku masih tetap pakai obat jerawatnya atau krim-krim pembersih pembuka pori-pori itulah, aku masih pakai sampai kurang lebih 1 bulanan lebih. Tapi itu jerawatnya masih keluar yang radang, keluar yang bintik-bintik putih, terus pokoknya sakit. Dan kalau misalnya udah keluar jerawatnya terus dia kempes, itu akan menyebabkan bekas jerawatnya. Makanya kalau kalian lihat di video atau sekarang nih kayak gini, ini aku nggak pakai foundation. Nah
ini aku banyak banget bekas jerawatnya guys. Untuk jerawatnya sekarang sih udah nggak jerawatan lagi, tapi masih banyak bekas jerawatnya. Nah terus yang kedua, aku mau cerita masalah jerawat hormonal. Jadi jerawat hormonal itu jerawat yang dari dalam guys, jadi seperti ketidakseimbangan hormonal. Nah ketika aku pakai 1 bulan terus mukanya nggak lebih baik, aku mulai mikir dong, kayaknya ini ada yang salah deh, kayaknya bukan ini penyebabnya. Soalnya aku udah bersihin muka, udah bersih banget, aku nggak keluar rumah, aku nggak kena debu, aku nggak pakai make up, tapi kok tetap jerawatan, tetap parah gitu maksudnya. Dan setelah aku baca-baca, jerawat yang biasanya tumbuh di bagian rahang bagian bawah leher ini itu adalah penyebabnya jerawat hormonal. Akhirnya aku sharing sama dokter yang aku periksa, dan dokternya juga mengambil kesimpulan bahwa emang ini jerawat hormonal. Soalnya kalau emang jerawatnya karena kebersihan, satu nggak mungkin aku bersih. Kalau karena skincare atau karena obat, kan aku pakai krim mukanya 1 muka, tapi kenapa tetap yang keluar jerawatnya itu di bagian rahang aja. So dokter pikir nih karena jerawat hormonal, akhirnya aku dikasih obat minum untuk menyeimbangkan hormon. Nah kurang lebih seperti itu, aku nggak ngerti bahasa kedokterannya guys. Jadi aku udah minum, tapi sudah mulai membaik, sudah mulai mereda jerawatnya di situ. Nah terus aku mikir lagi kan, sebenarnya jerawat hormonal itu apa dan penyebabnya itu apa guys. Nah di sini akhirnya aku mulai paham guys, aku mulai merenungkan sebenarnya apa sih penyebab-penyebab aja. Dan emang dokter itu memang spesialis kan, tapi yang tahu kondisi fisik kalian, kondisi hormon kalian dan lain-lain tuh kalian sendiri guys. Karena kalian yang 24 jam merasakan, kalian yang tahu beraktivitasnya apa aja, makannya apa aja. Kalau dokter kan dia nggak bisa 24 jam melihat kita. Jadi ketika kalian sedang menghadapi jerawat, ke dokter itu boleh banget, tapi observasi diri sendiri itu penting guys. Sebenarnya apa sih penyebab-penyebab aku kenapa hormonalnya menimbulkan jerawat seperti ini. Nah beberapa nih guys, sekali lagi aku bilang aku bukan pakarnya juga, aku hanya based on my experience aja. Nah yang pertama itu karena faktor aku ada kekurangan vitamin D. Jadi aku itu memang kekurangan vitamin D, nanti aku cerita di next video. Nah itu juga salah satu penyebabnya. Jadi karena kemarin aku di rumah aja, aku kurang kena sinar matahari, aku nggak jemuran, itu mempengaruhi guys. Aku tuh kayak agak pusing-pusing terus badan aku lemes. Nah setelah aku tahu, oh kayaknya salah satu penyebab hormonal ini, penyebab jerawat hormonal ini karena vitamin D, aku mulai rutinin lagi tuh guys. Aku minum suplemen vitamin D, mulai rutin lagi, dan itu lumayan, pusing aku udah mulai berkurang, jerawat aku juga memperbaiki, mood aku juga memperbaiki, karena kekurangan vitamin D itu bisa mempengaruhi mood juga ternyata. Nah penyebab yang kedua adalah aku alergi sama udara. Jadi selama masa karantina itu aku ikut ngungsi ke rumah keluarga suami aku, itu di Kuningan. Di sana kan cuacanya dingin guys. Kalau biasa kan kita di Cirebon, apalagi aku sering panas-panasan, sering outdoor. Ketika di rumah aja lagi musim dingin juga, lembab banget. Nah di situ ada perubahan cuaca dari aku yang biasanya panas-panasan banget. Terus aku di rumah aja yang suasana rumahnya lembab dan gak kena matahari, aku pun gak berjemur. Akhirnya di situ aku mengalami alergi. Pertama itu ciri-cirinya kan gatal-gatal dan jerawatnya tuh selalu muncul guys. Itu juga aku yakin banget salah satunya karena itu. Dan faktor yang berikutnya yang hormonal juga adalah faktor pikiran. Nah ketika jerawatnya muncul, mungkin aku karena di rumah aja, aku nggak terlalu banyak ngobrol sama teman-teman juga, aku panik waktu itu. Ceritanya aku kayak stres banget, dan aku kayak aduh aku harus gimana nih, aduh ini jerawatnya parah banget, ini aku harus kemana. Sampai akhirnya semua skincare atau semua pokoknya dianjurin sama dokter, atau aku lihat di YouTube, lihat di Google, aku kayak cobain semua. Dokter suruh ini aku coba, suruh pakai obat ini aku coba, pokoknya semua aku coba, dan itu tidak memperbaiki, malah makin parah guys. Karena akunya tuh panik, karena mood aku itu nggak bagus saat itu, aku stres. Nah penyebab jerawat itu stres bisa banget. Jadi semakin aku ngaca, semakin aku stres, semakin aku keluar jerawatnya. Makanya zaman dulu banget kayak ada pepatah yang bilang kayak, duh kalau jerawatan terus lu pusingin tuh jerawatnya malah nambah. Beneran guys, itu sangat-sangat terjadi di aku. Jerawatnya semakin banyak, semakin parah. Akhirnya langkah apa yang aku ambil ketika aku udah tahu penyebab-penyebab jerawat aku apa, ya aku kurangin tuh penyebab-penyebabnya. Contohnya aku akhirnya pulang ke rumah aku di Cirebon,
itu aku mulai berjemur kena sinar matahari, udaranya mulai normal seperti yang biasa aku, itu udah mulai reda guys. Terus aku minum suplemen vitamin D, aku minum beberapa vitamin pokoknya supaya daya tahan tubuh, imunitas aku semakin baik. Terus aku memperbaiki mood, yang paling penting itu mood. Jadi aku mulai sharing sama teman, aku mulai membuka diri, aku nggak malu lagi. Aku tanya sama teman-teman yang mungkin mengalami masalah jerawat juga guys, aku tanya sama mereka, aku banyak sharing juga. Pokoknya aku tidak menutup diri lagi lah. Kalau awalnya kan aku kayak menutup diri, nah sekarang aku nggak nutup diri. Kalau kelihatan jerawatan ya udah, kalau ditanya sama orang kok mukanya jadi jerawatan, ya udah aku cerita aja apa adanya. Dan itu sangat-sangat berpengaruh buat aku. Jerawatnya udah mulai calm down gitu loh, tinggal bekas-bekasnya aja. Sekarang masih struggle nggak? Masih, aku masih struggle sama bekas jerawatnya guys. Jadi kalau kalian masih berkutat masalah jerawat, kalian tuh harus observasi diri sendiri guys. Kira-kira penyebabnya apa? Karena kalau kalian ngikutin cara orang, misalnya orang lain minum obat apa terus kalian ikutin, itu nggak bisa karena penyebabnya itu beda-beda setiap orang gitu kan. Nah aku juga mau cerita, aku pernah denger di salah satu YouTube, salah satu seorang dokter kulit lah, dia pernah menganalogikan itu jerawat seperti sampah. Jadi intinya jerawat itu kayak lalat-lalat yang ada di atas sampah-sampah. Ketika kalian lihat lalat-lalat di atas sampah, kalian semprot kan sama baygon. Nah itu memang lalatnya mati semua, tapi besok dia akan datang lagi karena si sampahnya ini tuh masih ada gitu loh. Kalau sampahnya udah bersih, lingkungan itu bersih, pasti nggak akan ada lalat yang datang. Sama aja seperti jerawat, ketika kalian ada jerawat terus kalian pakai obat atau pakai skincare sementara gitu, obat jerawat lah, memang jerawatnya akan hilang, tapi besok akan ada lagi karena memang penyebabnya belum kalian beresin. Jadi kalian harus beresin dulu penyebabnya apa sih sebenarnya. Nah seperti aku tadi, aku observasi diri aku sendiri, oh penyebab aku karena faktor aku kurang sinar matahari, karena faktor aku controlling stres dan mood itu, terus karena aku alergi cuaca. Ketika aku mulai memperbaiki si penyebab-penyebabnya, semakin baik juga jerawat aku, semakin udah nggak keluar lah, intinya kayak gitu. Nah segitu aja cerita aku. Intinya aku bakal cerita di next video apa aja yang aku pakai, treatment apa aja yang udah aku cobain, dan apa aja yang bikin aku akhirnya sembuh. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. See you next time. Bye.